Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung pH dari larutan penyangga ya. Nah, larutan penyangga seperti yang kita ketahui itu terdiri dari dua macam. Jadi ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam itu terdiri dari campuran dari asam lemah dan basa konjugasi. Sedangkan kalau untuk larutan penyangga basa itu terdiri dari campuran basa lemah dengan asam konjugasi. Nah, ini persamaannya. Kalau untuk larutan penyangga asam, maka yang dicarinya adalah H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Nah, sebetulnya ini ada beberapa literatur di sini tuh ada yang menggunakan konsentrasi ya. Jadi ada yang menggunakan konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi dari basa konjugasi. Nah, yang kita ketahui kan konsentrasi itu dia mol per liter. Jadi mol per volume. Nah, nanti di sini ketika dipakai si volume yang dipakainya itu adalah harus volume total. Sehingga kita harus merubah dulu yang diketahui ke dalam bentuk mol. Kalau misalkan yang diketahuinya konsentrasi, kemudian nanti kita rubah lagi ke dalam bentuk konsentrasi dan pembaginya itu atau mol per volumenya itu adalah dalam bentuk liter tapi volume campuran. Nah, untuk itu karena yang di atas ini volumenya campuran, yang bawahnya juga volume campuran, maka itu tinggal dicoret di sini, jadi tidak memakai konsentrasi, kita cukup mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Jadi tidak memakai konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi dengan basa konjugasi. Ini juga sama ya. Nah, perhatikan di sini. Contoh pH larutan penyangga yang dibuat dari campuran 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan 200 ml larutan CH3CONA 0,1 molar. Nah, diketahui di sini Ka CH3COOH-nya sama dengan 10⁻⁻⁵. Nah, yang pertama kita tuliskan dulu yang diketahuinya itu apa ya. Perhatikan, diketahuinya itu di sini yang pertama ada 100 ml larutan CH3COOH. Berarti di sini yang diketahui adalah volume dari CH3COOH. Ini sama dengan 0/100 ml. CH3COOH 0,1 M berarti molaritas dari CH3COOH. Nilainya sama dengan 0,1 molar. Kemudian ada lagi 200 ml larutan CH3COONA. Nah, ini untuk garamnya atau di sini yang merupakan basa konjugasinya ya, volume CH3COONA sama dengan 200 ml. Kemudian molaritas CH3COONA sama dengan 0,1 molar. Nah, kemudian satunya lagi yang diketahui Ka asam lemahnya ya, CH3COOH sama dengan berapa? 10⁻⁵. Nah, ini yang diketahuinya. Kemudian yang ditanyakannya itu adalah pH ya. Yang ditanyakan adalah pH. Nah, sekarang ini yang diketahuinya dalam bentuk molar. Nah, ini dalam bentuk molar. Ini kita rubah dulu ke dalam
bentuk mol ya. Kita cari mol masing-masing. Mol dari CH3, mol dari CH3 COOH. Ini rumusnya adalah molar dikali dengan volume. Molar dikali dengan volume. Nah, di sini langsung kita masukkan aja nilainya. Molaritasnya adalah 0,1 dikali volumenya. Ini sebetulnya volumenya dalam liter ya kalau ininya bentuk mol, tapi bisa juga karena ini nanti juga dibagi akan habis ya, sama-sama mol per mol. Maka ini boleh dalam bentuk mili kita masukkan berapa tuh? 100 ml. 100 ml sama dengan 0,1 dikali 100 sama dengan 10 milimol. Nah, gini. Nah, itu untuk mol CH3COH. Kemudian yang kedua di sini ada mol yang ini nih, CH3COONA. Si bahasa konjugasinya. CH3COONA. Ini juga sama, M dikali V, tapi punyanya si CH3COONA. Jangan sampai ketuker, yang dimasukkan adalah data dari si CH3COOH. Berapa molaritasnya di sini? CH3COONA sama dengan 0,1. Masukkan 0,1 dikali volumenya di sini 200 dikali 200 sama dengan 20 milimol. Nah, itu. Nah, habis ini kita langsung masukkan saja ke rumus mencari H plusnya ya. Tapi sebetulnya yang perlu diperhatikan di sini. Ini dulu sebelum masuk ke H plus. CH3 COONA ini kan kalau dijabarkan menjadi CH3 COO min ditambah dengan Na plus, karena yang dipakainya sebetulnya yang ini. Ya, kalau misalkan di sini CH3 COONA punyanya 20 milimol, maka kalau diperhatikan ini perbandingannya 1:1, maka di sini juga 20 milimol. Gitu. Nah, sekarang kita baru masukkan di sini konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali dengan mol asam lemahnya ya, mol asam lemah tadi. Mol asam lemah di sini berarti mol siapa? Asam lemahnya CH3 COOH. Ini dibagi dengan mol basa konjugasinya itu mol CH3 COO min. Nah, yang perlu diperhatikan ada beberapa juga yang langsung di sini tanpa ada penguraian. Nah, ditakutkan di sini untuk si basa konjugasinya itu dia berjumlah 2 seperti ini maksudnya. Jadi valensinya 2 seperti ini, misalkan ada CH3 misal ya. Misal CH3 COO 2 kali Ca. Gini. CH3 COO 2 kali Ca. Nah, perhatikan CH3 COO-nya ini. Ini dia jumlahnya 2. Jadi kalau misalkan kita reaksikan ini kalau bentuk ion ya, maka dia jadi 2 CH3 COO min. Ya, C2 CH3 COO min. Ini Ca2 plus. Itu kalau diionkan ya. Nah, artinya CH3 COO min-nya itu ini berjumlah 2 kali dari yang
ionisasi garamnya gitu. Makanya kenapa perlu yang namanya ada persamaan ionisasi garamnya tersebut ya. Kembali lagi ke sini, kita masukkan ya. Ka-nya itu 10 pangkat minus 5 dikali dengan mol CH3COH. Tadi berapa nih mol CH3COH? Sama dengan 10 milimol dibagi dengan ini mol CH3CO- yang ini ya, 20 milimol. Itu ya. Nah, sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali ini dapatnya setengah ya, dapatnya setengah atau 0,5 sama dengan dapat nih digeser sini jadi 5 dikali 10 pangkat minus 4. Ini baru H plus, belum mencari pH. Sekarang kita cari pH-nya. Sini. Maka pH sama dengan rumusnya min log konsentrasi H plus. pH sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan ini min kali ini min 4 sama dengan positif 4. Min log 5 nya kita tuliskan kembali min log 5 seperti ini. Jadi nilainya 4 min log 5. Kalau untuk penjabarannya sendiri kenapa ini dikedepankan seperti ini, kemudian min log 5 nya langsung lagi ditulis, itu mungkin sudah diajarkan ya, di sebelumnya udah ada asam basa di pelajaran asam basa. Nah mungkin sampai sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.